tasihu wakalatu sakemut wakalatu syaksin mutamakkinin li nafsihi ka'abdin wa fasikin fi qabulin nikahin walau bi'idni bila idni sayyidin. Boleh mewakilkan kepada seseorang yang mampu melaksanakan dirinya sendiri. Jadi secara kaidah ketika orang itu mampu melaksanakan dengan sendirinya maka boleh mewakilkan, dan orang yang bisa menerima wakalah, menerima wakilan ya orang yang bisa melakukan dengan diri sendiri. Orang yang bisa melakukan dirinya sendiri boleh menerima wakil, juga boleh mewakilkan. Berarti diambil kesimpulan tentang dalam syarah dari sisi mafhum, bisa asumsi orang yang tidak bisa melakukan dengan pada dirinya sendiri tidak bisa mewakilkan dan tidak bisa menjadi wakil. Wong wedok niku nikahno awake ora sah, mengko wakilno untuk mewakilkan orang lain juga enggak boleh, menerima wakil dari orang lain menikahkan juga enggak boleh, karena dia tidak bisa melakukan dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh menerima wakalah dan tidak boleh mewakilkan. Termasuk seorang budak, orang fasik niki lek dadi wakil nrimo nikah niku sah. Krana wong fasik nrimo nikah niku sah, nikah niku sah. Gak enek nikah niku kudu adil, gak enek. Wong kafir ya oleh. Mulane cara mazhab Imam Syafi'i nikah niku bukan ibadah. Nikah itu bukan ibadah. Kenapa? Nikah itu kebutuhan seseorang secara umum. Jadi nikah itu kebutuhan seseorang, kebutuhan semua orang, bukan karena agama. Kebutuhan koyok mangan medek. Dan niku sunnatin Nabi, sunat niku perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Kalau perbuatan apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu sebangsa kebutuhan umum karakter. Kayak nikah kan wong kafir ya butuh. Sapi ya butuh, wedhus ya butuh. Maksudnya kelasimannya nikah. Semua agama mengakui tentang syariatun nikah. Berarti jibiliyah. Lek jibiliyah, apa yang telah menjadi jibiliyah seperti Kanjeng Nabi makan, minum, tidur, duduk, atau yang mutaradid di antara jibiliyah dan syariah, contohnya Kanjeng Nabi haji kok numpak kendaraan, Kanjeng Nabi sholat lungguh istirahat, atau bayanan seperti kot isarikoh, wong nyolong dipotong sangka gelu-geli, atau taksis Kanjeng Nabi rabi lebih sangka papat. Ini jelas untuk sing nomor papat kita gak oleh melok, kita gak oleh melok. Tapi untuk sing pertama niku jibilian niku boleh bagi kita. Yo wakila yo ndabu disunatno, wakila gak sunat. Yo hanya diperbolehkan toh. Nek sing ngarani sunat niku Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i mboten sunat tapi boleh. Karena itu kebutuhan secara umum, bukan karena agama tidak. Cara Imam Abu Hanifah karena nikah niku diperintahkan tanah kahu tanah salu, berarti nggih ibadah.
Ibadah berarti nikah itu dengan sendirinya dapat pahala. Cara Abu Hanifah, Imam Syafi'i mboten gak dapat pahala, bisa mendapatkan ketika diniati dengan niat yang sholihah. Niatin sholihatin seperti makan akan mendapatkan pahala ketika di dalam makan itu diniati agar kuat ibadah, agar sesuk lek poso niku kuat niku dapat pahala. Untuk ben ngaji niku oleh pahala karena amrun akhir perkara liya. Nikah niku iso diarani ibadah ketika niatnya adalah untuk ifah, untuk menjaga dari zina, menjaga biar tidak maksiat, karena nikah itu menjadi aqdul basar, bisa memejamkan mata. Lek krana golek kesenangan, krana napa kuwi nikah? Nah, karena tergila-gila padanya. Lha niku mboten sunat. Nah, mboten sunat. Tapi sing ngarani sunat niku pakai dalil atau pakai ilat akes. Kanjeng Nabi niku dawuh likul ya'daikum ibadah. Sedekah. Semua anggotamu ku nek sedekah. Wa fi buduikum sedekah. Budukmu iku sedekah. Napa buduk niku? Buduk niku damar cempluk. Niku iso sedekah. Lho kon matur sahabat. Kok saged Rasul kok buduk niku sedekah. Ayati akhaduna syahwatahu walahu izrun walahu ajrun. Napa wonten tiyang nglakoni syahwat. Nglakoni syahwat buduk niku nglakoni syahwat to. Nasi uduk. Napa tiyang nglakoni syahwat niku oleh ganjaran ya Rasul. Rabi niku kan buduk niku kan nglakoni syahwat niku mosok oleh ganjaran. Kanjeng Nabi ganti dawuh. Atati lawa doaha fi haramin afa alaiha wizrun. Alaisa alaiha wizrun. Lah lek dhek niku nyelehno nang barang haram apa ora oleh dosa? Naam ya Rasulullah. Lah lek nyelehno nang barang haram niku oleh dosa, berarti lek nyelehno nang halal ya oleh ganjaran. Ngoten. Berarti lek ngoten dari sisi niku Abu Hanifah ngarani nikah niku ganjaran, nikah niku ibadah. Pakai Imam Syafi'i ora. Nikah niku sanes ibadah tapi kebutuhan. Lah kebutuhan niku ora lekung nekani syahwat niku ora diganjar. Kecuali pancen niate hal yang positif, niate ibadah. Ngoten. Niku penting. Wis, kembali ke laptop. Lek wong nikah niku ora disyaratno kudu Islam. Kafir pun ya sah nikah. Wong kafir niku sah nikah. Bukti kesah nikahnya wong kafir, tidak ada satupun orang kafir yang masuk Islam. Suami istri itu diperintahkan untuk mengulangi akad nikah, tidak ada. Teruskan. Berarti itu menunjukkan bahwa nikah wong kafir itu sah. Juga anak yang dihasilkan dari pernikahannya orang kafir kemudian dua anak ini, ketika masuk Islam ya tetap diakoni sebagai anak, ya oleh warisan. Ini berarti nikah wong kafir niku sah. Itu berarti kebutuhan kabeh, tidak hanya orang Islam. Niku sing sebagai tanda. Tapi di dalam menikahkan, lek sing dinikahne niku wong Islam, ora kena wong kafir dadi waline wong Islam. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin.
La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minina in ittakhadhu kufran. Jangan kau jadikan orang kafir sebagai waliul amri penguasamu. Berani orang kena wong wali ini Islam sing dinikahno kafir, mboten kena malah. Kenai malah kafir padha kafir, Islam padha Islam. Wes. Apa yang disebut dengan wakalah niku syaratnya orang yang menjadi wakil. Wakalah niku seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain agar untuk melaksanakannya dengan catatan hal-hal yang bisa diwakilkan. Dan wakalah niku resmi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ijma dan qiyas. Dalam Al-Qur'an sudah didhawuhken dawuh Allah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahai waffiqillahu bainahuma. Jadi di dalam suami istri kalau ternyata terjadi nusus, terjadi tukaran, terus terjadi gap sulit untuk dikemukan, maka silahkan keluarga suami mengutus hakam juru hukum, keluarga istri juga mengutus hakam juru hukum, dan dua hakam ini, juru hukum ini berembuk mana yang terbaik, apa pisah apa tolak, apa pisah apa lanjut. Memang ayat niki di dalam pernikahan, tapi para sahabat juga tidak hanya menjadikan di dalam pernikahan, namun juga menjadikan ketika terjadi gap perseteruan di antara dua kubu niku silahkan menentukan hakam. Makanya ketika terjadi perseteruan antaranya pendapatnya Sayyidina Ali dengan pendukungnya Sayyidina Muawiyah, karena Muawiyah telah menuntut darahnya Sayyidina Utsman karena menganggap bahwa Sayyidina Ali telah mengetahui siapa pembunuh Sayyidina Utsman, sehingga perlu menuntut darahnya Utsman terlebih dahulu baru mengurusi pemerintahan. Tapi bagi Sayyidina Ali dan pengikutnya berpendapat setelah wafatnya Sayyidina Utsman yang didahulukan itu adalah pemerintahan, baru setelahnya pemerintah ini yang akan mengusut tentang pembunuhan Utsman. Tapi dua pendapat ini sulit untuk dikompromikan, untuk dikapitulasikan, untuk disatukan. Akhirnya bagaimana solusinya? Nggih, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari Muawiyah memutus juru hakim, juru hukum, yaitu Amr bin As. Dari Ali mengutus juru hukum, yaitu namanya Abu Musa al-Asy'ari. Disinilah akhirnya menjadi resmi seseorang itu boleh menjadi wakil seseorang. Nah, ini bahkan mewakili di dalam memberi keputusan persengketaan saja boleh, apalagi mewakili di dalam memberi keputusan menasarkan harta. Sangat diperbolehkan bil aulawi. Ini dalam hadis, dalam Quran. Kalau dalam hadisnya seperti hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bahasa su'ad yakhli zakat. Kanjeng Nabi telah mengirimkan para amil-amil untuk mengambil zakat. Yang mestinya yang mengambil itu Rasulullah, tapi menugaskan para amil-amil. Ini berarti amil-amil wakil. Nah, wakil. Dan ini bukan wakilnya Kanjeng Nabi, tapi wakil rakyat. Ini dasar dari
sunnah. Samping niku sangat dibutuhkan untuk mengangkat wakil. Karenanya sunat untuk menerima jadi wakil sebab melaksanakan maslahah. Namun juga haram kadang di dalam menerima wakalah sebab tidak mampu untuk, atau karena wakalah menolong perkara-perkara yang haram, atau kadang makruh ketika membantu perkara yang makruh, juga kadang wajib karena menolak barang bahayanya muwakil dan seterusnya. Berarti wakalah itu diperbolehkan dengan dasar usul syariah baik Quran, hadis, ijma dan qiyas. Bis. Nah, pelanggaran wakil itu orang yang menjadi orang yang syah melakukan dengan sendirinya bisa mewakilkan dan bisa menjadi wakil, yang berarti orang yang tidak sah untuk melakukan dirinya tidak bisa mewakilkan dan tidak bisa menerima wakil kecuali hal-hal yang memang sifat doruri, seperti halnya orang yang tunanetra. Tunanetra itu tidak bisa jual beli, tidak boleh jual beli. Mergo diapeki barang kuning dari juri oleh barang apik ini elek ora oleh jual beli orang tunanetra. Dan ini boleh mewakilkan. Nah, kowe sing tukokno ditenono sing ana api apa elek ini oleh. Nah, karena di dalam darurat niki diantarani. Wis waya tafwidu syaksin amrohu ila akhar pun duge ngriki lek enek sing tangletaken monggo. Lek enek. Lho. Boten enten. Lho. Boten. Empon. Heh. Nggih, nggih napa? Oh, nggih sampun, nggih pun. Empun Al-Fatihah.